Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih. Kalau malam ini kembali kami mendapat kasih karunia-Mu. Anugerah-Mu berlimpah atas kami. Boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang memperlengkapi kami, cara berpikir kami, yang mengubah cara berpikir kami yang salah menjadi cara berpikir kebenaran. Sebab itu Roh Kudus, urapi kami semuanya dengan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian, sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah Bapa dan mau mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kamu di situ, Ray. Perhatikan. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mengalami pemuritan lewat ibadah live streaming ini. Kita bersedia dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Biar kebenaran firman Tuhan yang minggu-minggu ini kita pelajari, yaitu tentang kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, semakin nyata kita renungkan, kita alami, dan kita nikmati dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitan itu. Tidak seperti Kristen biasa-biasa saja. Ketika memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, maka diperingatilah. Dibuatlah sesuatu yang euforia. Tetapi apa makna kelahiran Tuhan Yesus? Kurang bisa dimengerti. Begitu juga makna kematian Tuhan Yesus. Kita telah peringati Jumat Agung yang lewat. Kalau kita mendalami apa yang kita pelajari dari proses kematian Tuhan Yesus. Apa tujuan Bapa mengutus anaknya yang tunggal? Apakah hendak hanya dilahirkan ke bumi ini tanpa mengalami kuasa, tanpa mengalami kebangkitan? Tentu akan menjadi sia-sia. Kalau kelahiran kedatangan Tuhan Yesus 10 kali datang ke dunia ini tanpa mengalami kematian, maka tidak tercapai tujuan Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Begitu juga dengan kebangkitannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Apa maknanya bagi kita? Karena kalau Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus tidak bangkit. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Dia. Sia-sialah kita percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita nanti mati, lalu kita tidak bangkit kembali. Itu jelas dituliskan dalam 1 Korintus 15. Jadi yang terpenting di sana adalah Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit dan naik ke surga, dan Dia berjanji akan datang lagi menjemput kita orang percaya. Kita yang diangkat menjadi mempelainya.
Nah, jadi mari kita perhatikan proyek Bapa itu sangat lengkap. Sangat lengkap. Lewat Yesus lahir di Bethlehem, itu menandakan kalau kita menerima Yesus, kita tidak menolak bahwa kita milik kepunyaannya. Tidak seperti orang Israel. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka menolak. Wah, itu berbahaya. Tapi kita menerima dia supaya kita menjadi anak-anak Allah. Diubah dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Sebab dari semula, dari semenjak dunia belum diciptakan, Bapa telah menetapkan kita di dalam Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya, supaya kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah. Tanpa kita menjadi anak-anaknya, tidak bisa kita hidup kudus dan tak bercacat celah. Nah, makanya di Perjanjian Lama, rahasia ini masih tersembunyi. Yesus belum memanifestasikan, Yesus belum memberitakan kedatangannya sebagai anak. Tetapi di Perjanjian Baru, Yesus memberitahukan dia adalah anak Allah yang hidup. Barang siapa mau menerima dia sebagai anak, maka kita pun diterima sebagai anak. Dan kalau kita diterima sebagai anak, kita masuk dalam rancangan Tuhan yang mulia. Kita masuk dalam rancangan Tuhan yang mulia, di mana Bapa telah menyediakan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima. Jadi dalam hubungan Bapa dan anak, di dalam kerelaan kehendaknya, di dalam kita mengerti apa kehendak Bapa dalam hidup kita, kita pun bisa mengakses segala berkat rohani dalam surga yang mengubah kita untuk menjadi hidup kudus dan tak bercacat celah. Itulah rancangan Tuhan yang sangat mulia. Kalau ada orang Kristen yang tidak mengerti ini, dia menjadi orang Kristen yang gagal. Kalau ada orang Kristen tidak mengerti jalan-jalan Tuhan ini, dia menjadi orang Kristen yang gagal dan tidak akan bisa mengerti rencana Allah. Dan dia akan meleset. Dia akan meleset dari sasaran. Nah, sebab itu, mari kita putuskan bahwa kita hidup sebagai anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 5 mengatakan bahwa kita ditebus supaya kita diterima menjadi anak. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah rancangan Tuhan yang mulia, menjadikan kita anak-anak Allah. Kenapa? Sebab menjadi anak-anak Allah, kita ada di dalam koridornya Allah. Pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita diterima sebagai anak. Lalu berikutnya, kita masih mungkin jatuh dalam dosa. Karena kodrat dosa itu masih ada dalam kita. Nah, waktu kita jatuh dalam dosa, Bapa pun tetap menerima kita sebagai anak-anaknya. Yang penting kita bertobat, menyesal, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita bisa tinggal dalam dosa, tetapi jangan. Kita bisa melakukan dosa, tetapi jangan tinggal dalam dosa. Kita bisa melakukan kesalahan, tetapi jangan tinggal dalam kesalahan. Kita terus berusaha berubah oleh pembaharuan akal budi, menerima firman logos dan firman rema. Kita terus mengalami perubahan demi perubahan. Nah, berikutnya adalah supaya kita menerima kuasa kebangkitan itu. Firman Tuhan telah kita dengarkan hari Minggu kemarin bahwa
kita harus mengalami kuasa kematian terlebih dahulu. Nggak bisa kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus tanpa mengalami kuasa kematian. Nggak bisa. Kita ulang baca dulu. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi proses kebangkitan itu tidak bisa lepas dari proses kematian. Dikatakan waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus. Itu artinya kita komitmen sepanjang hidup kita bahwa kita harus menguburkan manusia lama kita. Manusia lama kita. Lalu setelah itu kita menerima kuasa kebangkitan. Kita telah mendengar minggu yang lewat ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya begini, waktu kita mengalami proses kematian, kita juga otomatis mengalami kuasa kebangkitan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kuasa kematian itu apa sih? Kuasa kematian itu adalah ketika kebenaran firman Tuhan kita terima. Kita nggak bisa hanya menerima kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran. Nggak bisa. Harus mengalaminya. Nggak bisa hanya percaya di dalam pikiran. Tapi harus percaya dalam tingkah laku. Makanya waktu dikatakan percaya, Daud mengatakan dia percaya, itu berasal dari kata trust. Dia berani mempercayakan hidupnya kepada orang pribadi yang dia percayai. Jadi bukan hanya percaya dalam hati, dalam pikiran, tetapi dia berani mempercayakan hidupnya. Misalkan dia disuruh datang untuk mengampuni orang yang menyakiti hatinya. Di dalam hati pikirannya dia sudah menerima bahwa dia mau mengampuni, mau melupakan, mau memberkati orang tersebut. Tetapi di dalam rencananya, di dalam tingkah lakunya, di dalam wujud kenyataannya, dia tidak berani minta ampun. Dia tidak berani minta maaf. Dia tidak berani mempercayakan dirinya kepada pribadi yang dia percayai, yaitu kepada Tuhan. Bahwa kalau dia mengampuni, maka dia akan mengalami kuasa kematian. Gengsinya itu dimatikan. Jadi kalau ada kesempatan untuk melakukan firman, misalkan untuk memberkati, melupakan, mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kalau ada kesempatan untuk melakukannya, mari mengalami kuasa kematian. Kuasa kematian Kristus adalah dengan berani kita mempercayakan hidupnya untuk mengampuni orang tersebut. Untuk minta maaf, untuk minta ampun. Sehingga waktu kita mengalami kuasa kematian, disitulah kita mengalami kuasa kebangkitan.
Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada guna kita kalau kita berpikir bahwa kita bisa mengampuni tanpa kita bisa melakukan pengampunan itu. Nggak ada guna kita melakukan kesabaran tanpa kita melakukan kesabaran itu. Nggak ada guna kita mengalami apalagi kejujuran, ya di atas ya, tanpa kita bisa mengalami jujur. Mengalami kematian daging untuk berbohong. Kita boleh mematikan kuasa kedagingan kita. Nah begitu. Jadi sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi artinya Paulus nanti di Roma pasal 7 dia memberitahukan tentang ada satu kodrat, yaitu kodrat dosa. Kodrat dosa ini selalu ingin berjuang untuk melakukan apa yang tidak baik yang kita rencanakan. Jadi kodrat dosa ini berjuang untuk melakukan apa yang baik tetapi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi tanpa disalibkan itu, kuasa dosa itu tidak akan mati. Kodrat dosa itu tidak akan mati. Paham Bapak Ibu? Tanpa kita mengalami kuasa kematian untuk hidup jujur, tanpa kita mengalami kematian untuk berkata ya di atas ya, waktu ada kesempatan untuk melakukan dosa berbohong, lalu kita sengaja mematikannya. Pada saat itulah kuasa kematian itu turun atas kita. Dan pada saat yang sama, kuasa kebangkitan itu akan tumbuh. Dan itu tidak semudah membalikkan telapak kaki, telapak tangan. Itu juga harus diuji. Karena kita sudah lama hidup memiliki kodrat dosa tersebut. Kodrat dosa tersebut, kodrat dosa berbohong, kodrat dosa tidak mau mengampuni, kodrat dosa semuanya lah. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu kuasa dosa itu harus dimatikan. Nah, kenapa Yesus hanya sekali dia mengalami kematian, dia sudah mengalami kuasa kebangkitan selama-lamanya? Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Jadi dia tidak sempat mengalami kodrat dosa. Pahami dulu Bapak Ibu ya. Dia tidak sempat mengalami kodrat dosa. Nah, kenapa dia dijatuhkan di dalam dosa? Karena dosa kita semuanya. Itu sekali untuk selama-lamanya dia lakukan di atas kayu salib. Jadi bagi Yesus cukup sekali dia melakukannya. Tapi bagi kita, coba lihat perhatikan. Bapak Ibu, hidup kita dalam kodrat dosa. Contoh, kodrat dosa cintakan uang. Kodrat dosa sirik. Kodrat dosa membenci. Kodrat dosa tidak mau jujur. Kodrat dosa semua. Apakah bisa langsung kita boleh matikan itu? Enggak bisa Bapak Ibu. Harus ada proses yang bertentangan dengan itu.
Misalkan buah-buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri, kesabaran. Semuanya itu bagaimana bisa memunculkan dalam hidup kita. Tuhan akan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang bertentangan dengan hal-hal itu. Lalu kita dengan sengaja mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita itu. Sehingga kodrat dosa itu mengalami kematian. Dan itu baru peristiwa pertama. Belum peristiwa kedua. Belum peristiwa ketiga. Belum peristiwa keempat. Karena menjadi kodrat ilahi itu penuh perjuangan. Kita harus mematikan setiap kodrat dosa demi kodrat dosa supaya kita mengalami kuasa kebangkitan. Yaitu kuasa kebangkitan sebagai anak-anak Allah. Kuasa kebangkitan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Itu harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Itu harus kita perjuangkan. Tidak bisa otomatis kita hanya mendengar dan mengetahuinya, lalu kita percaya dalam hati dan pikiran, lalu kita memilikinya. Tidak bisa. Amin Bapak Ibu. Itulah yang terjadi bagi karismatik Pentakosta yang cinta kebenaran, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Ini yang perlu kita perbaiki. Ini yang perlu kita perbaiki. Injil yang murni itu yang demikian. Kita harus mengalami kuasa kematian itu, supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, yaitu sebagai anak Allah yang hidup di dalam hidup kita. Nah lihat ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Yang telah mati artinya yang telah mati bagi kodrat dosa. Yang sudah mengalami kematian demi kematian, ketidaksabaran, keegoisan, keiri hatian, semuanya. Kita mengalami kematian demi kematian. Lalu waktu kita mengalami kematian demi kematian, maka kita otomatis bebas dari dosa. Yang muncul ada buah-buah roh kehidupan. Amin Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab itu tadi, kodrat dosa yang ada sama dia tidak sempat ada. Jadi dia tidak perlu mengalami seperti kita mengalami. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau kita mau tidak berkuasa lagi atas kita, maka kita harus mengalami kuasa kematian Yesus Kristus dalam setiap kodrat dosa kita. Sehingga kita mengalami kebangkitan kodrat ilahi, manusia roh, manusia ilahi. Itulah yang muncul dari kehidupan kita. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Lihat itu. Kalau bagi Yesus, satu kali terhadap dosa dia mati untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi bagi kita, tidak bisa. Kita harus mengalami kuasa kematian dari kodrat demi kodrat dosa kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, lihat Bapak Ibu, saya lompat ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Lihat Bapak Ibu. Waktu kita melakukan kuasa kematian, sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan.
kita tidak tunduk lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 atau ayat 17 itu dikatakan bahwa Musa datang membawa hukum Taurat, tetapi Yesus datang membawa kasih karunia dan kebenaran. Jadi mari lihat Bapak Ibu, sebelum Yesus datang ke dunia ini, kasih karunia belum dilepaskan. Sebetulnya Tuhan tidak butuh kasih Sebetulnya Tuhan tidak butuh hukum Taurat. Ya. Sebelum mereka sampai di kaki Gunung Sinai, di mana Tuhan mengundang mereka untuk datang bersekutu langsung kepada Tuhan, mereka menolak. Mereka takut. Coba saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih nyata pernyataan Tuhan dalam hidup perjanjian lama atau perjanjian baru? Mana lebih nyata? Di perjanjian lama atau perjanjian baru? Di perjanjian lama. Di perjanjian lama hadirat Tuhan bisa dirasakan. Di sekitar kemah tabernakel ada tiang awan di siang hari. Ada tiang api di malam hari. Ada mujizat membelah laut Kolsum. Ada mujizat semuanya. Tetapi ujungnya mereka memberontak. Jadi mujizat tidak menentukan ketaatan seseorang kepada Tuhan. Nah lihat Bapak Ibu. Sebetulnya Tuhan mau berhubungan langsung dengan orang Israel. Sebelum di kaki Gunung Sinai, Tuhan mengundang mereka. Tidak ada berlaku hukum Taurat. Apapun pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel, itu diampuni semuanya oleh Tuhan. Iya, nggak ada satupun yang dihukum oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka menolak Tuhan berfirman langsung, lalu mereka berkata, biarlah Tuhan berbicara kepadamu Musa. Dan engkau Musa berbicara kepada kami. Itu artinya bukan lagi hubungan secara hubungan begitu. Tetapi hubungan secara hukum. Nah lihat Bapak Ibu, akhirnya muncullah Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28, judulnya berkat dan juga kutuk. Lihat Bapak Ibu, saya bacakan ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Artinya, kalau orang Israel taat kepada Tuhan secara hukum, maka mereka akan diberkati. Nah sebaliknya ayat 15. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Semua daftar kutuk itu panjang. Ya, sampai ayat 46. Jadi mari lihat Bapak Ibu, orang Israel menempuh jalur hukum, tidak menempuh jalur hubungan. Mereka melakukan hukum Taurat
itu dampaknya ada dua. Yang pertama, untuk diberkati. Yang kedua, nanti kena kutuk kalau tidak melakukannya. Nah, ini perjanjian lama. Nah, dibilang tadi di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya kita tidak dibawa lagi hukum Taurat. Yesus telah menggenapi semua hukum Taurat. Jadi kita di bawah hukum kasih karunia. Di bawah hukum hubungan bapa dengan anak. Di mana kalau kita melanggar melakukan dosa, yang penting kita bertobat. Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu dan telah mengampuni dosa pelanggaran kita. Dan kita di mata Tuhan hidup seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa tersebut. Itulah bahagianya hubungan kita sebagai anak dengan Bapa. Itulah bahagianya kita hidup dalam hukum kasih karunia. Tapi coba hidup dalam hukum Taurat. Kita akan memiliki daftar kutuk. Terkutuklah engkau di padang, terkutuklah engkau di rumah, terkutuk. Nah, lihat Bapak Ibu, betapa ruginya kita hidup dalam hukum Taurat. Tetapi betapa beruntungnya kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Nah, makanya ketaatan kita jangan lagi berdasarkan takut dihukum atau karena mau diberkati. Makanya target dari umat perjanjian lama adalah hidup untuk diberkati secara jasmani. Itulah Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Supaya mereka diberkati karena mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Itulah targetnya. Jadi kalau kita hidup di perjanjian baru, kita tidak hidup berdasarkan diberkati atau tidak. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kita mengenal Dia. Kasihnya yang luar biasa. Sebagai Bapa Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia menyerahkan Yesus anaknya yang tunggal. Menyerahkan nyawanya. Demi untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kita dibebaskan dari kutuk dosa. Supaya kita mengalami kemerdekaan di dalam anak-anak Allah. Jadi itu lihat Bapak Ibu. Kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Lewat kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya adalah mari kita mendengar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang lengkap. Jangan seperti orang Kristen biasa. Hanya merayakan sama seperti merayakan hari kelahirannya. Tidak. Kita harus mengerti apa makna kuasa kematian dalam Kristus Yesus. Dan juga kuasa kebangkitan dalam Kristus Yesus. Supaya kita boleh mengalami dua-duanya. Kita bebas dari kodrat dosa sedikit demi sedikit. Dari dosa berbohong, cinta akan uang, marah-marah, apalagi syirik, dendam, sakit hati, satu demi satu. Kita harus mematikan kodrat dosa ini. Sehingga kita mengalami kuasa kematian. Makanya kita diberi waktu 70 sampai 80 tahun. Itu sesuatu yang sangat memerdekakan. Sangat memerdekakan saya. Sebagai hamba Tuhan, saya mengucap syukur bahwa firman ini dibukakan kepada kita.
bahwa kita bisa mencapai hidup kudus dan tak bercacat celah. Sebab Bapa di sorga telah menyediakan segala berkat rohani dalam sorga bagi kita, supaya kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah menjelang kedatangan Yesus. Mari meteraikan Tuhan kebenaran firman-Mu ini. Meteraikan Tuhan. Meteraikan Tuhan. Ajari kami Roh Kudus untuk memilah-milah mana kodrat dosa kami yang perlu kami matikan, supaya kami mengalami kodrat ilahi, buah roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.